Selamat datang Bapak Ibu Guru Hebat. Dalam forum berbagi kali ini, saya akan mendiseminasikan budaya positif, yaitu membuat keyakinan kelas. Selamat menyaksikan. Saya mulai saja terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, mari kita dengarkan dulu sambutan atau sepatah dua patah kata dari Bapak Kepala Sekolah yang tentu akan sangat berarti bagi kami sebagai CGP. Untuk waktu kami persilahkan. Terima kasih Ibu Irin dan Bu Rima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama Bapak Ibu yang saya hormati, saya banggakan, khusus dua serikan yang insya Allah akan mengharumkan SMK Negeri 33. Amin. Yang tentunya bukan hanya pribadi, tapi ini identik dengan lembaganya yang tempat mereka berada. Alhamdulillah, sebelumnya kita juga sudah ada dua orang yang berkibar, yaitu Pak Ludi dan Pak Ustadz Ridwan. Jadi ditunggu lagi, apalagi Bapak Ibu yang ada di depan ini, mudah-mudahan ketularan yang terimbas tidak mengenal usia, yang ada adalah import, yang ada adalah semangat. Jadi untuk di angkatan 12 ke depan itu CGP-nya tidak dibatasi usia. Jadi Bapak Ibu yang ada di depan ini, Bapak tunggu untuk ditandatangani sebagai calon guru penggerak kembali. Bapak Ibu yang saya hormati, saya katakan, memang betul ketika di BPI bahwa mereka yang berdua ini akan melakukan kegiatan pendidikan sampai dengan Desember. Dan tentunya tiap hari pasti mereka berdua itu kinerjanya ekstra. Dan itulah perjuangan Bapak Ibu. Jadi segala sesuatu kalau ingin lebih, ya berjuangnya juga harus lebih. Pepatah orang tua, kalau memang ingin ikan hiu, berumpangan berlaku cacing, tapi bertongkol. Jadi yang maksudnya perjuangannya lebih besar lagi. Di sini Bapak Ibu tadi telah dikemukakan oleh yang berhormat Ibu Rima Susanti, budaya positif di SMK Negeri 33 khususnya. Budaya positif alhamdulillah telah dan selalu dilaksanakan, namun juga budaya yang kebalikannya itu juga sama membayangi pada sisi semangat juang kita. Saya tidak berani menyebutkan budaya negatif, tapi dalam keseharian itu sering, mungkin saya sendiri sama, judul nama sebetulnya nama dengan kalimatnya pendek, itu kurang bagus ya, mungkin. Tapi kalau seandainya kita selalu dibiasakan, saya pasti bisa, saya sehat, saya sanggup, siap. Kalau boleh dikatakan dalam bahasa waktu kadang-kadang maksudnya siap dalam amal. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, saya banggakan, ketika kita melaksanakan sebuah pekerjaan, sekali lagi selalu dibayangi oleh yang namanya melemahkan sebuah tindakan.
baik itu berupa ucapan maupun secara tidak sengaja dengan perilaku, dengan pengaruh, atau juga dengan ajakan, atau juga dengan gimmick gestur tubuh. Jadi sekali lagi, mari kita bersama-sama melihat, mendengarkan apa-apa yang telah dipelajari oleh kedua Sri Kandi ini mengenai budaya positif, yang mudah-mudahan banyak sekali manfaatnya buat kita semua. Dengan mengucap bismillah, maka forum berbagi budaya positif Ibu Rima Susanti SPD dan Bu Idin Mutmainah SPD di SMP 33 Kota Bandung dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian, terima kasih. Semoga lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bapak. Baiklah Bapak Ibu, rasanya harus saya mulai juga, siap tidak siap saya harus berbagi, padahal saya kalau ini secara usia baru menetas. Bapak Ibu, Bapak sudah melangkah buana, saya baru saja melangkah. Sanesnya wanan panginten Bapak Ibu, tapi mungkin saya sudah mendapatkan ada yang lebih dulu dan saya menyusul, dan mudah-mudahan ini juga bisa dipraktikkan oleh kita semua di SMP kita tercinta. Selamat datang kembali saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru hebat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung, menciptakan budaya positif di SMP Negeri 33 kita tercinta, Bapak Ibu. Seperti biasa saya haturkan dulu pantun, beli parfum wanginya menyengat, tercium sampai ke SMP 33. Assalamualaikum Bapak Ibu guru hebat. Semoga keadaan sehat dan bahagia. Membuat pantun ini tidak perlu waktu lama. Kenapa? Karena saya sangat senang sekali dengan kesediaan Bapak Ibu guru menghadiri forum berbagi di pagi ya, di pagi hari ini, karena harus semangat pagi. Baik, di forum ini saya akan berbagi mengenai budaya positif, yaitu membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu. Kita sebetulnya sudah membuat keyakinan kelas berkali-kali sebetulnya, tapi apakah keyakinan kelas kita itu sudah sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh Ki Hajar Dewantara kah, atau masih ada yang kurang begitu? Makanya di sini saya bukan menggurui, hanya melengkapi saja kekosongan kita di hari-hari kemarin begitu, Bapak Ibu. Pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu dirancang dengan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga peserta didik dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahapan perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, budaya positif ini dilihat dari Ki Hajar Dewantara, dari filosofi beliau, itu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam menciptakan tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi KHD, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh hidupnya kekuatan otak yang ada pada murid. Kemudian ada lagi Bu, kami dikenalkan ternyata dengan nilai-nilai guru penggerak. Nilai-nilainya itu budaya positif dapat mewujudkan jika seorang guru memiliki nilai dan peran guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Selanjutnya budaya positif juga dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah. Jadi kami tidak bisa berdiri sendiri dan belajar sendiri.
yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Lalu ada visi, ternyata kami harus membuat atau membangun sebuah mimpi rupanya. Walaupun seperti yang saya bilang tadi, saya khususnya baru melangkah, tapi sudah diajarkan untuk membuat mimpi besar, yaitu mimpi yang harus diwujudkan di sekolah, bukan mimpi pribadi tentunya. Yaitu salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar terciptanya sekolah yang aman, nyaman, berpihak pada murid untuk mewujudkan visi guru penggerak dengan pembuatan prakarsa perubahan. Kemarin kami sudah melakukan itu sesuai dengan filosofi KHD dan profil pelajar Pancasila. Nah, ini disiplin positif yaitu erat sebetulnya ingatannya kalau berbicara tentang disiplin dengan sebuah tata tertib tentunya ya Bapak Ibu mungkin setuju bahwa disiplin itu selalu diingatan saya pribadi itu berhubungannya dengan tata tertib, teratur dan kepatuhan pada suatu aturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan kata hukuman, biasanya seperti itu. Kalau tidak disiplin ya dihukum gitu kan. Kemudian tapi ternyata sangat berbeda Bapak Ibu, karena saat belajar mengenai disiplin positif itu tidak melulu harus dikenakan hukuman. Justru bagaimana caranya supaya hukuman itu menjadi alternatif terakhir ketika kita menerapkan disiplin positif. Menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Jadi kita tidak bisa merdeka ternyata kalau dalam diri kita saja tidak ditanamkan rasa disiplin. Lalu sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan murid yang merdeka. Nah, kalau mau menciptakan murid yang merdeka berarti harus menerapkan disiplinnya itu. Lalu disiplin merupakan salah satu cara untuk menerapkan disiplin yang untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, hukuman ataupun ancaman gitu Bapak Ibu. Lebih kepada arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi munculnya itu dari diri pribadi. Motivasi perilaku manusia adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang Bapak Ibu secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan untuk tujuan tertentu, karena apapun yang dilakukan oleh peserta didik kita sejatinya itu punya tujuan sendiri-sendiri, mau yang positif mau yang negatif gitu. Mereka punya tujuan sendiri. Kami dikenalkan juga tentang motivasi perilaku manusia terbagi dua, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik berarti-nya itu dari luar, internal. Pertama, bisa jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya begitu ya Bapak Ibu, mungkin sudah dirasakan oleh kita semua bahwa anak-anak tidak pakai lipstik dan takut dihukum. Anak-anak dimasukkan bajunya ketika ada guru saja dan takut ditegur, padahal gurunya sudah hilang, anak-anak dikeluarkan lagi si bajunya itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Nah ini, jadi imbalan hukuman itu merupakan motivasi yang tumbuhnya atau adanya dari luar diri mereka, sedangkan motivasi yang tumbuh dari dalam dirinya yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya tentunya. Dan mereka kalau punya motivasi internal atau intrinsik itu hindari hukuman dan pemberian penghargaan. Jadi Bapak Ibu, ternyata untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dari diri siswa, ternyata kita harus sangat menghindari ancaman, hukuman, penghargaan itu dilakukan sebagai alternatif terakhir saja. Begitu pesan-pesan yang kami dapatkan. Nah,
Kami juga dikenalkan mengenai identitas gagal dan identitas sukses, di mana identitas gagal itu berasal dari hukuman, sedangkan identitas sukses itu berasal dari disiplin. Disiplin juga ada dua bagian, yaitu konsekuensi dan restitusi penanganannya itu gitu. Misal yang pertama, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan itu akibat dari hukuman. Sedangkan bagaimana kalau dari akibat dari penanganan dengan memberikan konsekuensi, murid belajar taat peraturan gitu. Jadi kebalikannya. Bagaimana kalau ditangani dengan restitusi? Nah, maka murid akan belajar memecahkan masalah. Jadi mereka nanti akan menumbuhkan, memunculkan motivasi solusi sendiri gitu. Yang kedua, mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, membayar impas kesalahan. Misal saya karena mengajar matematika, anak telah ke kantin dulu, lalu saya suruh untuk keliling lapangan untuk membayar impas kesalahannya. Itu kan tidak relevan dengan kesalahannya ya Bapak Ibu, dan itu yang kadang-kadang saya lakukan di awal-awal sebagai pengajar. Nah, bagaimana kalau dengan konsekuensi penanganannya? Jadi mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Jadi kira-kira apa nih kalau misalkan telat masuk kelas, hal apa yang akan mereka lalui di kelas, misalnya ketinggalan pelajaran dan sebagainya. Bagaimana kalau dengan restitusi, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrolnya. Yang kalau mengenai telat dan tidak telat, sebetulnya kan betul-betul mereka yang memegang kendali, bukan kami, bukan kita sebagai pendidik gitu. Itu mungkin contoh-contohnya. Kemudian keyakinan kelas itu, guru di sini berperan mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan kelas antara guru dan peserta didik. Lalu keyakinan kelas atau keyakinan sekolah tadi berupa pernyataan universal Bapak Ibu yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan di lingkungan kelas ataupun lingkungan sekolah. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan terkait penyusunan keyakinan kelas. Pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak. Jadi kalau masih ada keyakinan kelas yang berbunyi tidak boleh membawa handphone, itu belum dikatakan sebagai keyakinan kelas. Lalu keyakinan kelas merupakan pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, jadi tidak ada kata-kata negatif di sananya. Misalkan tidak boleh, nah itu bukan keyakinan kelas, bukan termasuk dalam penyusunan keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, supaya apa? Supaya mudah diingat itu oleh peserta didik kita. Bahkan tidak hanya oleh peserta didik, oleh guru juga nanti akan mudah diingat Bapak Ibu. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi yang masuk akal gitu, yang masuk akal di lingkungan kelas. Kemudian semua warga kelas hendaknya dapat berkontribusi dalam penyusunan keyakinan atau pembuatan keyakinan kelas tersebut. Jadi bukan hanya guru saja, tapi semuanya berkontribusi dalam atau melalui kegiatan curah pendapat. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali. Jadi kalau misalkan dijalankan selama 1 bulan atau 1 semester ternyata masih banyak sekali kekurangan atau hal-hal yang masih dilanggar, berarti harus dikaji ulang, dikuatkan kembali keyakinan kelas tersebut gitu. Misalkan 1 semester ternyata berjalannya kurang optimal, anak-anak masih aja tidak ingat dengan peraturan keyakinan kelasnya, sehingga masih aja misalkan banyak yang telat masuk ke kelas dan sebagainya. Nah, itu perlu dikaji ulang dan perlu adanya penguatan ulang kepada peserta didik kita.
Nah, sebelum ke sini, mari kita, Bapak Ibu, saya minta sedikit waktunya untuk kita semua bagaimana membuat keyakinan kelas. Bagaimana kita keyakinan kelas seperti tadi disampaikan, keyakinan kelas itu dimulai dengan curah pendapat dan awalnya itu dimulai dengan aturan yang mereka kira-kira yang nggak boleh apa, yang dibolehkan apa. Silakan Bapak Ibu, misalkan kita sedang berada di ruang seminar misalkan Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita membuat peraturan kelas di ruang seminar ini? Silahkan. Kalau sudah boleh Bapak Ibu tempel, tapi mohon maaf jadi menggeser Bapak ke kanan nanti. Dan di belakang Bapak itu sudah saya sediakan sebagai tempat peraturan kelas dan tempat keyakinan kelas. Mangga, bagi yang sudah. Kita akan memilih mana yang merupakan peraturan kelas. Tadi sudah saya sampaikan bahwa keyakinan kelas itu berupa kata-kata yang universal, mudah diingat. Jadi dan tidak ada kalimat negatif di dalamnya. Keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas. Kalau peraturan kan biasanya tidak boleh, lala. Tidak boleh. Oke, yang pertama ada tetap semangat dan selalu tersenyum. Kira-kira itu keyakinan atau peraturan kelas? Keyakinan. Oke, siap, bertahan. Apa ini? Bertitik dalam pemecahan masalah. Berkontribusi dalam pemecahan masalah. Keyakinan atau peraturan Bapak Ibu? Keyakinan.
Ada lagi, bagus sekali. Peserta ini tidak tidur saat pembelajaran berlangsung. Peraturan. Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Jadi harus universal gitu. Artinya banyak gitu Bu. Kalau keyakinan kelas itu artinya luas, tidak hanya satu arti saja. Tapi kalau datang tepat waktu kita masuknya ke peraturan. Ya. Udah? Oke. Ada yang kelas harus selalu bersih, itu sama saja menjaga lingkungan. Baik Bapak Ibu, kira-kira kalau kelas harus selalu bersih, buang sampah pada tempatnya, tidak menyampah di kelas, kira-kira kata-kata yang cocok, kata-kata yang luas, artinya itu apa sih menurut Bapak Ibu? Menjaga kebersihan gitu ya. Oke, siap. Terima kasih. Ibu pintar banget, Masya Allah, tabarakallah. Tidak salah, tidak juga memilih. Ya, berarti untuk yang barusan tiga ya yang hampir sama. Keyakinan kelasnya bisa disepakati menjadi mencintai seluruh peserta didik, mencintai lingkungan, menjaga lingkungan atau tadi menjaga kebersihan gitu. Itu keyakinan kelasnya. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Jadi saling menghargai. Nah ini ada saling menghargai, maksudnya ke keyakinan atau ke peraturan? Keyakinan. Bapak kurikulum sangat beda sekali. Saya senang menjadi junior Anda, Bapak. Ini keyakinan kelas. Kenapa? Karena saling menghargai itu luas sekali. Artinya bisa menghargai antara guru dengan siswa ketika guru sedang menerangkan. Bisa menghargai antara siswa dengan siswa ketika misalkan ada siswa sedang presentasi. Di luar itu juga bisa diterapkan. Jadi itu mungkin Bapak Ibu perihal peraturan dan keyakinan kelas yang nanti perlu disepakati dengan peserta didik kita. Kemudian ini dia sedikit juga saya bagikan mengenai 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia itu adalah bertahan hidup. Makanya mungkin ada di antara anak-anak kita semua, Bapak Ibu, ketika di kelas itu misalkan suka minta makanan ke temannya, bisa jadi tanpa izin atau misalkan minta izin tapi terus-menerus gitu. Itu kan tidak nyaman, membuat tidak nyaman temannya yang lain. Nah ini berarti kebutuhan dasar dari bertahan hidup, bisa dari sandang, bisa dari pangan, dari mereka itu tidak terpenuhi di rumah, sehingga mereka mencari atau memenuhi kebutuhannya di sekolah. Lalu ada kasih sayang dan rasa diterima. Jika di rumahnya kurang kasih sayang, kurang tidak diterima dan sebagainya, misalkan anak yang broken home kan sangat banyak ya Bapak Ibu di kita. Nah mereka itu cari perhatiannya di mana? Pasti di sekolah yang paling seringnya. Kemudian kekuasaan, apabila anak itu kurang bisa mengemukakan pendapat di rumah, pasti dia akan banyak bacelnya di sekolah. Entah itu dalam hal yang positif atau dalam hal yang negatif, begitu. Kemudian kesenangan, yang kalau di rumahnya kurang mendapatkan kesenangan, pasti mencari kesenangannya di sekolah. Entah itu jungkir balik di kelas, entah itu main kursi dan sebagainya, pasti begitu. Kalau ditanyakan satu-satu, mungkin pasti salah satu dari 5 kebutuhan dasar ini ada yang kurang dari mereka yang kadang-kadang kita lihat kok agak beda ya gitu di kelasnya. Lalu ada lagi kebebasannya. Kalau dikekang di rumah mungkin akan mencari kebebasannya di sekolah. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Lalu di sini kita sebagai seorang guru juga memiliki posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, yang
tadi, kedua sebagai teman, yang ketiga sebagai pembuat rasa bersalah, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, yang akan saya tekankan di sini yaitu sebagai manajer, karena posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan kesalahannya, di mana nanti kesalahannya itu akan dipertanggungjawabkan oleh mereka itu dengan mencari solusi sendiri. Semisal anak itu ke sekolah tidak menggunakan sepatu yang diharuskan oleh kesiswaan. Kira-kira nanti apakah kalau anak itu menggunakan sepatu bebas dihukum dengan hukumannya keliling kelas kah, keliling lapangan kah, atau apa, atau didenda dengan uang, dengan nominal sekian, atau bagaimana? Rupa-rupanya kita sebagai guru harus menjadi manajer, di mana kesalahannya itu dikembalikan lagi kepada siswa, solusinya mau bagaimana, dan dikaitkan lagi dengan keyakinan yang sudah disepakati gitu. Kira-kira kalau misalkan menggunakan sepatu bebas ke sekolah, keyakinan apa yang dilanggar oleh kamu, dan misalkan kayak gitu. Kemudian nanti ditanyakan kembali, nah kalau misalkan melanggar keyakinan, berarti keyakinannya misalkan kalau menggunakan sepatu bebas berarti keyakinan kelasnya yaitu yang dilanggar adalah disiplin misalkan. Nah, untuk bagaimana solusinya supaya tidak melakukan hal yang sama di kemudian hari, mereka juga yang memilih solusinya, menggali solusi sendiri. Kemudian telah sampailah di kesimpulan Bapak Ibu, jadi hal penting yang harus dipelajari dalam proses mewujudkan budaya positif adalah melakukan kolaborasi, karena sekali lagi kami dari guru penggerak juga tidak bisa berjalan sendiri tanpa Bapak Ibu yang membersamai kami, berkolaborasi antara sekolah dan orang tua juga. Itu juga penting, bagaimana disiplin kita bisa terlaksana dengan baik, tentunya harus dikomunikasikan dan disepakati juga dengan orang tua, agar budaya positif tidak hanya dilaksanakan di sekolah atau di kelas, namun peserta didik juga bisa melaksanakannya di rumah mereka masing-masing, bahkan di lingkungan rumah mereka, dimanapun mereka berada, selalu menerapkan disiplin positif. Terima kasih Bapak Ibu, ini yang bisa saya bagikan di forum berbagi ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan, yang kurang tepat, karena saya juga masih belajar Bapak Ibu. Guru adalah pembelajar yang sepanjang hayat, maka mari teruslah belajar, mari teruslah semangat dalam belajar dan menggali ilmu. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, Ibu akan absen dulu, tapi sebelum Ibu absen, silahkan semuanya berdiri terlebih dahulu. Semuanya.
Ibu akan absen satu persatu di antara kalian. Ketika namanya disebutkan, bilang semangat, baru boleh duduk. Ya, paham? Oke. Ya, Agnia. Ya, silahkan duduk. Alisha. Silahkan. Alia. Sip. Arfa. Atika. Bunga. Dara. Sip. Dewi. Fahira. Sip. Fitri Septiani. Oke. Fitria. Hatsa. Karin. Karina. Kartika. Kanza. Sip. Lutfi. Mohafid. Sip. Rafa Baihaki. Dimas. Semangat. Elvin. Rafa Maulana. Nabila. Natasha. Rafka. Raiza. Sip. Reza. Semangat. Rizka. Sip. Salsa. Sevia. Sony. Syaira. Monika. Zaskia. Kasihan deh terakhir. Oke. Terima kasih semuanya sudah semangat walaupun tadi agak semangat tapi begini melengoi. Gak apa-apa. Hari ini kita akan membuat atau menyusun keyakinan kelas seperti yang sudah Ibu jelaskan di awal, ya. Menyusun keyakinan kelas itu dimulai dari apa sih Bu keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas teh sesuatu hal, nilai-nilai teh sesuatu yang positif yang harus kita patuhi di mana? Pertama di kelas, ya, khususnya di kelas, umumnya di lingkungan sekolah, dan harapannya nanti akan terbawa ke rumah, ya. Tapi sebelum menyusun keyakinan kelas, kita akan menyusun dulu peraturan kelas. Kalau keyakinan pasti masih bingung, kira-kira apa? Aku teh yakinnya, aku mah yakin pokoknya mah Allah teh satu kan biasanya gitunya. Gitu. Nah, sekarang ada keyakinan kelas, ada keyakinan sekolah, maka kita buat keyakinan kelas terlebih dahulu. Nah, sebelum ke sana tadi Ibu sudah bilang bahwa kita akan menyusun dulu peraturan kelas. Kan di kelas itu kadang-kadang ada yang begini. Ada yang terganggu kalau temannya membawa bestie dari luar ke dalam kelas, betul? Ya, ada yang seperti itu. Ada juga misalkan yang terganggu kalau lagi menjelaskan di depan, lagi presentasi, yang belakang ngobrol. Pasti terganggu kan? Ada juga misalkan aku kayaknya di kelas itu harus rapih, berarti bajunya harus dimasukkan gitu dan sebagainya. Banyak sekali peraturan itu kalau dijabarkan satu-satu. Pasti di antara kalian peraturannya yang terpikir di kepala kalian pasti banyak sekali. Silahkan tuangkan dalam sticky note ini, ditulis lalu tempel di depan di peraturan kelas, ya. Nanti setelah ditempel semua, Ibu akan kelompokkan. Kira-kira ini peraturan A misalkan masuknya pada keyakinan apa? Apakah saling menghormati? Apakah disiplin gitu ya? Apakah mencintai lingkungan gitu ya? Oke. Siap dipahami? Oke, silahkan kalian siapkan pulpennya atau spidol juga boleh. Sudah boleh ditempel ke depan.
Nah, sekarang peraturan kelas kan sudah ada di depan ya. Nah, ini peraturan kelasnya bukan saya yang buat, bukan ibu yang buat, karena keyakinan kelas itu atau kesepakatan kelas itu harus secara berembuk, ya. Gak boleh ibu aja yang buat, tapi berdasarkan usul dari kalian semua, ya. Jadi kalau dari ibu nanti gak ada yang tidak setuju. Tapi kalau kesepakatan semua, namanya juga kesepakatan berarti dilakukan oleh semuanya, ya. Nah, ini hasilnya kita akan cek kira-kira kalau secara keyakinan kalian yakin bahwa kita harus saling menghormati ya tidak? Kalian yakin bahwa kita itu harus disiplin dan bertanggung jawab, betul? Kalian juga yakin bahwa semua siswa itu harus mencintai lingkungan kan? Nah, ya. Ada lagi semuanya harus toleransi. Toleransi itu dalam artian saling menghargai juga, ya. Toleransi itu luas, artinya berarti kita harus saling menghargai dalam apa? Perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan pendapat juga, ya. Kemudian lebih dari itu, ketika ada yang berbicara juga harus saling menghargai, namanya toleransi. Ya. Kita akan susun yang pertama ada tidak boleh memakai sendal di sekolah dan tidak boleh bermain bola katanya. Bermain bola di kelas. Kira-kira kalau secara keyakinan kelas masuknya kemana? Disiplin. Oke, nih ada disiplin. Yang pertama disiplin. Berarti seluruh siswa harus apa? Harus disiplin, ya. Yang selanjutnya tidak bolak-balik tidak bolak-balik kamar mandi saat jam pelajaran. Kira-kira gimana ini? Disiplin. Oke, kira-kira kalau kalian bolak-balik ke kamar mandi, ada yang tertinggal tidak di kelas ketika belajar? Ada ya? Berarti apa yang tertinggalnya? Pelajaran kan? Yang dibahas oleh guru nanti tertinggal. Kalau nggak penting-penting amat, kalau tidak kebelet, nggak usah bolak-balik ke kamar mandi ya. Apalagi cuma alasan saja. Tapi disiplin di sini erat kaitannya dengan tanggung jawab. Kenapa sih Bu tanggung jawab? Coba pelajaran itu kalian kan diberi amanah oleh orang tua untuk masuk ke sekolah. Di sekolah harus belajar. Sekarang kalau kalian bolak-balik masuk kamar mandi, keluar kelas dan masuk kamar mandi, berarti ada pelajaran yang tertinggal ya. Berarti kalian kurang bertanggung jawab
terhadap amanah yang diberikan oleh orang tua, ya. Berarti ini dia maksudnya tuh mana tadi? Kamar mandi. Kemudian ada lagi tidak boleh ribut saat KBM. Ini di mana nih? Tidak boleh ribut saat KBM. Tanggung jawab atau disiplin, ya. Sip. Kemudian ada lagi harus memakai kaos kaki panjang. Ini di mana nih? Ini. Lalu ini dulu deh. Tidak main HP saat ibu berkata. Betul? Siapa ini? Saat ibu berkata. Gimana ini? Gak boleh main HP intinya saat ada guru. Gimana ini? Disiplin. Oke. Oh banyak ya disiplinnya. Kemudian menerapkan 3S, sopan, salam, senyum kepada teman dan guru. Gimana nih kira-kira? Menghormati. Tadi yang saling menghormati itu areanya gimana? Oke. Toleransi. Boleh sih. Kemudian ada lagi tidak boleh mengobrol saat guru sedang mengajar. Gimana nih? Disiplin sih. Lalu tidak boleh main HP saat pembelajaran. Ini yang tadi hampir sama ya. Tidak membawa makanan ke kelas. Ini di mana nih? Tanggung jawab. Di tanggung jawab. Oke, kira-kira kalau bawa makanan ke kelas nih, apa dampaknya kalau kalian membawa makanan ke kelas? Kelas jadi kotor salah satunya. Banyak sampah, betul tidak? Kalau banyak sampah berarti kita cirinya mencintai lingkungan tidak? Berarti kita keyakinannya itu haruslah mencintai lingkungan, ya, atau menjaga lingkungan. Ya, jadi kita masuknya di sini. Lalu ada lagi tidak berisik ketika lagi belajar, tidak membawa teman dari luar. Gimana nih? Gimana kita? Bertanggung jawab. Oke, sip. Karena kelas ini kan punya kita semua ya. Apabila ada seseorang teman kita yang kehilangan dan ada teman kita juga yang masuk dari luar kelas kita ke kelas kita, bisa jadi yang kehilangan itu bisa jadi yang ambilnya itu siapa? Teman dari luar atau teman kita sendiri kan? Daripada kita sumbang ke teman yang di luar atau memang betul teman yang di luar, jadi kan membahayakan kelas kita kan ya? Jadi kita itu harus bertanggung jawab menjaga kelas kita sendiri. Setuju ya? Setuju semuanya? Oke, ada lagi segala kebersihan kelas. Berarti di mana nih? Lingkungan. Sip. Kemudian ada lagi jangan mengobrol saat jam pelajaran, menghargai guru yang sedang ajar, dan disiplin. Berarti ini mah sudah jelas ya kemana ya? Disiplin. Lalu ada lagi tidak boleh mengobrol atau asik sendiri saat menjelaskan di depan. Jadi kalau ada yang menjelaskan di depan, mau ibu, mau teman kalian yang sedang presentasi, kalian harus ya mendengarkan, harus disiplin. Disiplin atau apa? Tidak boleh toleransi ya, saling menghargai. Berarti kalian masih fokus. Tidak boleh apa ini? Memakai kaos kaki pendek dan tidak boleh memakai sandal saat jam pelajaran. Gimana nih? Disiplin ya, awas. Lagi belajar nyeker, nggak boleh. Itu tidak sopan. Next, tidak main HP saat KBM. Tadi ada. Atribut lengkap gimana nih? Disiplin sih. Oke. Lalu ada lagi apa?
Masukkan HP ke dalam tas, keluarkan jika diperintahkan oleh guru instruksi saya. Tidak mengajak teman yang berbeda kelas masuk ke kelas 8K. Gimana? Mungkin ya. Ada lagi. Tidak boleh ada yang masuk selain kelas 8K. Bukan 8K. Tidak boleh tidak boleh mengobrol saat pelajaran berlangsung, tidak boleh berisik saat jam gimana? Tidak boleh mengobrol saat pelajaran berlangsung, tidak boleh berisik saat jam pelajaran. Kira-kira kalau ada yang toleransi ya. Jadi kalau begini kan tidak saling menghargai. Terima kasih sudah waktu. Melaksanakan tiket bersih-bersih kelas sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Lingkungan ya. Berbicara yang sopan kepada guru. Kemudian handphone ada di dalam tas, tidak mengobrol saat guru menerangkan. Disiplin. Tapi ada mengobrol, tidak mengobrol saat guru menerangkan. Berarti ada dua ya. Boleh toleransi, yang satunya itu disiplin. Selalu menjaga kebersihan lingkungan. Gimana itu menjaga lingkungan? Ada lagi handphone digunakan saat pembelajaran dan jika diizinkan oleh guru. Disiplin. Banyak ya disiplin itu jatuh. Selalu membawa buku pelajaran sesuai pelajaran, selalu mengikuti sholat berjamaah di sekolah. Ini ada yang baru nih, selalu mengikuti sholat berjamaah di sekolah. Ini penting banget. Kewajiban kalau soal sholat, baca Quran, itu apa sih? Kerohanian kan ya? Kalau ngobrolin kerohanian berarti masalah agama. Kalau secara umum agama itu berarti kita harus religi. Berarti kita tambahkan keyakinannya yaitu apa? Diharapkan kita semua itu religius itu banyak sekali. Contohnya ada ya sholat berjamaah itu jangan sendiri-sendiri gitu ya, bersamaan. Kemudian harus memakai kaos kaki panjang. Gimana? Oke. Lalu atribut harus lengkap. Jika tidak demikian harus mengikuti tiket selama 1 minggu. Gimana nih? Kemudian ada tanggung jawab. Ada lagi tidak boleh menggunakan sendal di kelas. Next, ada lagi dilarang mengobrol saat jam pembelajaran dimulai. Karena nanti tidak menghargai yang sedang memimpin pembelajaran ya. Kemudian apa nih? Tidak boleh membawa makanan, baju tidak dikeluarkan, tidak boleh memakai sendul. Ada kayak Tadi gimana nih? Sendul. Gimana ini? Setiap siswa tidak boleh memainkan handphone saat ada lagi kemudian tidak boleh main HP. Gimana nih? Disiplin ini mah udah tadi ya. Tidak boleh memakai sendal. Ini sudah. Satu lagi, tidak memakai sendal. Berarti banyak yang suka memakai sendal sini ya. Soalnya banyak banget yang ini. Sudah, oke, sip. Sudah ya. Kalian bisa membedakan keyakinan, tanggung jawab dan disiplin
menjaga lingkungan, religius. Menjaga lingkungan berarti beserta kesehatan ya, sama kesehatan juga. Untuk tambahkan berarti menjaga lingkungan dan kesehatan kalian makan jangan sembarangan. Ya. Kemudian apalagi tidak boleh. Nah, yang suka izin tidak menggunakan surat. Harus menggunakan surat resmi. Suratnya harus, kalau kalian bingung cara membuat surat izin, silahkan searching, banyak banget. Yang pertama dimulai. Oke, berarti keyakinan kelas yang kalian miliki di kelas 8H ada apa aja? Yang pertama, oke, yang kedua, nanti kalau kalian tapi jangan ya, seandainya kalian berdua hal yang keliru, ingat keyakinan kalian dalam kelas apa yang harus dilakukan, ya. Ingat keempat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati di kelas 8. Oke. Masih ini keyakinan kelasnya sudah kalian buat, ya. Oke, keyakinan kelasnya sudah kita buat bersama-sama. Terima kasih semuanya sudah berpartisipasi. Sekian pembinaan yang bisa Ibu sampaikan dan membersamai kalian. Silakan ditutup oleh KM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Menjadi lebih disiplin. Menurut aku kelas jadi lebih taat aturan dan juga jadi lebih terapa sih? Belajarnya jadi nyaman dan tidak terbebani aturan. Aku melaksanakannya dengan senang hati. Senang karena jadi mengajak teman-teman untuk lebih disiplin dan menaati aturan. Jadi gak pernah telat datang ke sekolah. Apa yang berubah dari kamu atau dari suasana di kelas setelah kamu melaksanakan kegiatan kelas? Kelas menjadi lebih nyaman dan menjadi lebih tentram. Saya merasa jadi lebih menghargai satu sama lain. Buat aku sendiri juga jadi lebih disiplin, terus juga buat teman-teman mungkin kerasa juga jadi lebih disiplin dan juga aturan tuh jadi lebih taat. Saat kita saling menghargai sih. Kelas jadi lebih aman, bersih, dan saling menghargai, menghormati. Sudah cukup bagus, tapi menurut aku kan banyak yang lupa-lupa, jadi mungkin teman-teman kita harus lebih diingatkan lagi sih. Selalu mengingatkan kita terhadap keyakinan yang telah dibuat. Berartinya menurut aku sudah cukup untuk dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kegiatan ini, saya memahami lagi bahwa keyakinan kelas bukanlah merupakan sebuah aturan, melainkan nilai-nilai yang harus ditanamkan dalam diri kita dan sama sekali tidak akan menjadi beban tentunya. Sehingga saya memiliki target supaya anak didik saya bisa melaksanakan keyakinan kelas itu dengan sukacita dimanapun mereka berada. Perasaan saya setelah melaksanakan kegiatan ini tentu saja sangat bahagia, terharu, dan sangat berterima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang tentunya telah mengizinkan saya untuk mendiseminasikan budaya positif, yaitu tentang keyakinan kelas dalam forum berbagi kepada teman sejawat saya. Dan setelah kegiatan ini, akhirnya saya mampu bersama anak didik saya dalam menyusun keyakinan kelas dengan cara urun rembuk, dengan cara curah pendapat, sehingga didapat kesimpulan keyakinan-keyakinan kelas, diantaranya yaitu peserta didik haruslah religius, peserta didik haruslah selalu toleran, kemudian peserta didik
haruslah disiplin dan bertanggung jawab. Dan terakhir, kami harus saling menjaga lingkungan. Terima kasih, inilah refleksi yang bisa saya sampaikan dari kegiatan aksi nyata modul 1.4 mengenai disiplin positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.